Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Ini merupakan hari yang istimewa di mana kita bersama-sama ya, siswa-siswi Sekolah Kristen Aletheia Mataram masuk di dalam ibadah Paskah bersama dengan Pak Valen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Anak-anakku, semua sikap doa yang baik, walaupun di rumah masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau mau berkorban bagi kami, Engkau mau mati, dan juga Engkau bangkit ya Tuhan, menebus hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang mengasihi dan mencintai kami, yang kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tidak dapat kami balas dengan apapun Tuhan. Inilah doa kami mau mendengar firman Tuhan, sehingga firman-Mu menguasai hati dan hidup kami. Tolong kami untuk mengerti dan memahami di momen khusus ini, di momen Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, hari yang khusus, hari yang spesial ini, yaitu berjudul kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini merupakan ayat yang juga sering kalian dengar, bahkan juga kalian sudah hafal ya, bersama-sama dengan Pak Valen ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Paskah, di mana kita merayakan hari kebangkitan Yesus dari kematian. Nanti kita lihat ya, apa sih Paskah itu? Nah, Pak Valen mau menceritakan bahwa Paskah itu adalah hari kemenangan, ya, di mana iblis, dosa, dan maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, bermula dari manusia yang jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga semua keturunan manusia menjadi berdosa, dan tidak ada seorang pun di dunia ini, di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Mereka mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, termasuk bayi yang baru lahir pun berdosa. Jadi mereka ya, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, semuanya lahir sudah berdosa. Inilah yang menjadi masalah terbesar dunia, dosa, ya, dosa. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk melawan dosa kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah begitu mengasihi kita, begitu mengasihi Pak Valen, begitu mengasihi kalian, sehingga Allah tidak rela Pak Valen dan kalian dan kita semua binasa begitu saja. Nah, inisiatif dari Tuhan untuk menyelamatkan Pak Valen dan kalian, untuk menyelamatkan kita semua, inisiatif dari kasih-Nya yang besar itu. Kasih-Nya yang besar itulah yang menggerakkan hatinya untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Ingat ya, semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Dari kasih-Nya yang besar itulah Tuhan mempunyai rencana. Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik, yaitu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu yang bernama siapa? Yesus Kristus. Karena tidak ada manusia yang di dunia ini, anak-anak, yang memiliki syarat yang seperti Allah minta, tidak berdosa, tidak ada. Tadi ingat ya, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam Roma 3 ayat 23. Bahkan dikatakan di sana dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Pasti setiap kita, semua manusia di muka bumi ini, baik yang lahir dulu, sekarang, dan akan datang, kalau Tuhan tidak tebus, pasti binasa, pasti masuk ke dalam
maut, ya, kematian kekal. Nah, karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mengutus namanya Yesus Kristus ke dunia. Apa yang dilakukan Yesus Kristus di dunia? Iya, yang dilakukan Yesus Kristus di dunia adalah berkorban untuk kita yang harusnya kita mati binasa, tetapi Yesus Kristus berkorban menebus hidup kita. Bagaimana caranya menebus hidup kita? Iya, dengan mati di kayu salib. Ingat ya, dengan mati di kayu salib. Waktu itu cara yang paling tepat, paling baik dan paling pas. Ya, dalam rencana Allah, Yesus mati sebagai korban untuk menebus dosa kita manusia dengan cara mati di kayu salib. Kalian bisa melihat ada banyak gambar, ada banyak film tentang kematian Yesus. Dan film yang paling spektakuler pada zamannya itu The Passion of the Christ, ya. Di sana diceritakan, di sana dinyatakan betapa Tuhan Yesus menderita ketika Dia harus merelakan dirinya dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup, tidak ada cara yang lain. Itulah besarnya kasih Allah kepada kita. Ingat ya, kasih Allah yang begitu besar sehingga Tuhan Yesus, putranya yang tunggal, dikorbankan untuk kita. Lalu setelah Dia mengalami namanya kematian, apakah Dia terus mati? Tidak, anak-anak. Tidak. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? 1, 2, 3, 4, iya, hari ketiga. Hari ketiga Dia bangkit, dan itulah yang kita peringati sekarang sebagai hari apa? Paskah. Sementara hari kematiannya kita peringati sebagai hari apa? Jumat Agung, ya. Jadi Paskah adalah memperingati atau merayakan hari kemenangan Yesus dari kematian, memperingati merayakan kemenangan Yesus dari dosa, memperingati merayakan kemenangan Yesus dari iblis, ya. Ingat itu baik-baik. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itulah jaminan yang Yesus berikan kepada kita, yang Yesus berikan kepada kita, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, yang adalah kebangkitan yang hidup, maka kita juga kelak akan dibangkitkan dan kita akan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi apa Pak yang bisa kami pelajari dari momen Paskah ini? Paling tidak ada 3, nah, ada 3. Yang pertama, Paskah adalah tadi seperti yang Pak Valen katakan, hari kebangkitan Yesus dari kematian. Tidak ada manusia yang sanggup untuk melawan kematian selain daripada Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, Dia tidak mati lagi. Ya, mungkin kalian dengar cerita di luar sana, ada orang Pak bangkit dari kematian. Tetapi ingat, setelah dia bangkit dari kematian oleh karena mukjizat Tuhan, ya, dia akan meninggal lagi, dia akan mati lagi, dia tidak hidup untuk seterusnya. Tetapi Yesus berbeda, Dia bangkit, Dia hidup untuk seterusnya. Yang kedua, tadi kebangkitan Yesus dari kematian. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Kemenangan Yesus atas iblis, atas kuasa dosa, dan atas kematian. 3 hal ini perhatikan, ya. Kemenangan Yesus atas iblis, atas kuasa dosa, dan atas kuasa kematian. Nah, manusia tidak sanggup untuk melawan iblis, manusia tidak sanggup untuk melawan kuasa dosa, dan manusia tidak sanggup untuk melawan kuasa kematian kalau Tuhan tidak menolong dan kalau Tuhan tidak memberikan kuasa kepadanya. Dan yang ketiga, makna ketiga dari Paskah, bahwa dengan Paskah, ya, Allah memberikan jaminan kepada orang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal di surga. Jadi anak-anak jelas ya, ada 3 makna yang perlu kita ingat baik-baik, bahkan perlu kita imani baik-baik, bahwa Paskah yang pertama artinya kebangkitan Yesus dari kematian. Yang kedua, kemenangan Yesus atas kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa kematian. Dan yang ketiga, ini untuk kita, bahwa kita diberi jaminan kepada Allah, diberi jaminan dari Allah, diberi jaminan dari Allah untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi akhir dari khotbah ini, Pak Valen mau ingatkan bahwa Tuhan Yesus, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita.
Jadi momen Paskah ini adalah momen yang tepat di mana anak-anak ya yang masih setengah-setengah percaya kepada Tuhan Yesus untuk kembali ya berkomitmen, berjanji mau sepenuhnya percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ingat ya, itu perkataan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa, dan Pak Palen harap kalian juga bisa sikap berdoa dengan baik di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami bisa merasakan, menikmati, dan juga mengalaminya. Asal kami mau percaya, menerima Engkau di dalam hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau, masuklah Engkau di dalam hati kami masing-masing, menjadi Tuhan dan Raja kami, sehingga kami mau menerima jaminan Paskah itu, yaitu kehidupan yang kekal kelak Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Shalom.